Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan coaching supervisi akademik dengan 3 siklus. Saya Maula Igna Sofani, SD Negeri 3 Purwodadi. Dengan Abdul Syukur, SD Negeri 1 Lajar Penawangan. Saya Novi Yulia Indrianti dari SDN 1 Temon. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Bu Gina ya. Iya Pak Syukur. Ya, ini kita diskusi sebentar aja sebelum dengan nanti coach dengan temannya yang ingin saya diskusikan rubrik penilaian dari percakapan coaching ini sendiri. Sudah tahu ya seputar apa nanti yang akan dinilai di rubrik penilaian. Tapi boleh nggak saya mau bertanya beberapa hal untuk Bu Ina itu sendiri? Boleh Pak. Oke, yang pertama yang saya tanyakan Bu Ina, kompetensi coaching mana yang ingin menjadi ditingkatkan dalam kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada present, kehadiran penuh, terus ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar coach saya nanti mampu menggali ide-ide yang tersimpan gitu Pak. Oh iya, dari 3 yang disampaikan, kehadiran penuh, berinteraktif dengan secara aktif, menanyakan dan pertanyaan berbobot, mana yang lebih difokuskan? Nah, mungkin di bagian yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Saya akan memfokuskan di bagian itu. Bagian itu ya? Iya. Artinya dari itu otomatis kan ada semacam indikator ketercapaian. Oh saya lebih penuh ketika indikatornya seperti apa? Iya. Seperti apa? Bisa dijelaskan Ibu Ina? Iya, jadi gini Pak, pada coaching kali ini saya ingin coach saya itu nanti terfokus ketika kita melakukan proses coaching. Coach saya terfokus pada saya pun juga terfokus pada coach saya. Terus setelah itu ketika kita melakukan percakapan, saya ingin coach saya itu mampu menggali ide-ide yang terpendam. Sebenarnya beliau mampu, mungkin tidak yakin atau bagaimana lah, saya ingin meyakinkan agar coach saya nanti mampu menghasilkan ide-ide atau menyelesaikan permasalahan. Seperti itu Pak. Itu beberapa rubrik penilaian Ibu Ina. Semoga nanti di saat kegiatan coaching benar-benar berjalan lancar dan bisa menggali apa yang menjadi nanti coach sampaikan, bisa memberi motivasi ataupun solusi. Terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan coachingnya. Nanti kita ketemu lagi setelah pasca observasi. Gitu ya, Siap, Ina. Pak. Siap, Ya, silakan, semoga berhasil dan sukses. Terima kasih. Sama. Oke, selamat sore Bu Novi. Selamat sore. Kemarin kita sudah janjian ya untuk sore-sore, katanya Bu Novi ada yang ingin disampaikan gitu. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Bu Novi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Novi kemarin kan Bu Novi sempat minta janjian tuh, katanya ada yang ingin diomongkan, ada yang ingin diceritakan. Saya nih mumpung ada waktu luang, sekitar mungkin 20-30 menit lah, oke, buat kita ngobrol-ngobrol. Bu Novi kira-kira apa yang ingin disampaikan sama Bu Novi? Begini Bu, memang ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan rekan-rekan dulu di sekolah. Saya amati dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu, terutama mengenai cara mengajar. Masih menggunakan metode yang konvensional dengan ceramah, seperti itu. Nah, padahal kan pada zaman sekarang ini anak-anak itu ya, anak-anak itu kan IT-nya itu sudah sangat gadget gitu ya. Kalau alangkah baiknya kalau melakukan pembelajaran dengan yang sesuai zamannya seperti itu. Nah, sedangkan guru-guru di sekolah itu masih menggunakan metode yang konvensional dan merasa ya sudah dengan namanya di situ, kalau untuk berubah itu agak sulit. Nah, jadi pembelajaran itu yang dilaksanakan menjadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, kalau saya cerna, saya amati garis bawahi dari yang disampaikan Bu Novi, sebenarnya permasalahannya Bu Novi itu ada dari pembelajaran rekan-rekannya Bu Novi gitu ya. Boleh saya katakan kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Ya betul Bu, pembelajaran
baik itu model pembelajarannya maupun media pembelajarannya dan sebagainya. Oke, kira-kira nih dari permasalahan tadi, tujuan kita melakukan obrolan ini apa sih yang diinginkan oleh Bu Novi? Saya ingin ada perubahan Bu dalam proses pembelajaran untuk kemajuan sekolah juga, sehingga nanti itu rekan-rekan di sekolah itu dapat mengajar dengan pola yang lebih baik, baik itu media pembelajarannya meningkat, bisa menggunakan gambar-gambar visual atau dengan permainan, mungkin bisa juga dengan menampilkan video, PowerPoint seperti itu. Juga bisa kalau kita ini dengan platform Canva atau Kahoot atau Kursus seperti itu Bu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pastinya pembelajaran yang berpusat pada. Oke, berarti sebenarnya perubahan yang ingin didapatkan itu sangat luar biasa ya Bu ya, dari apa yang disampaikan oleh Bu Novi lewat berbagai metode, model maupun media, serta itu Bu kondisinya juga harus kita pertimbangkan ya Bu ya. Nah sekarang Bu, bolehkah saya bertanya, kira-kira di level berapakah sekolah Bu Novi sekarang posisinya ketika kita rate misal dari 1 sampai 10 Ibu? Saya ada di level 5. Jadi di sekolah kami itu ada beberapa guru senior juga dan yang masih muda, tapi ya itu tadi pola atau cara mengajarnya mereka tuh masih konvensional. Oke. Apakah banyak guru-guru yang sudah mendekati masa pensiun? Untuk yang mendekati masa pensiun itu sebenarnya ada 2 guru seperti itu ya. Tapi tadi ya di zona nyaman seperti itu ya Bu ya. Oke. Tadi Ibu menyebutkan di level 5, berarti berada di tengah-tengah. Lah kira-kira dari level 5 tersebut apakah bisa nih Bu untuk ditingkatkan menuju level yang lebih atas lagi bila terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran, mungkin pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bu Novi? Mungkin bisa ya ditingkatkan sampai level 7 karena tadi pertimbangan ada beberapa guru senior dan juga rekan-rekan yang sudah terlanjur ada di zona nyamannya, jadi ya agak susah seperti itu. Oke, dari level 5 atau rate 5 menjadi level 7 atau rate 7, kira-kira nih otomatis kan kita perubahan itu nggak mungkin secara instan ya Bu ya. Lah usaha apa ini yang akan dilakukan Bu Novi untuk menciptakan adanya perubahan tersebut gitu Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu mengenai rencananya seperti apa, apakah pendampingan individu antara saya dan rekan guru tersebut secara face to face, secara bergantian atau bagaimana, atau saat kegiatan ombel itu bagaimana? Tadi sempat menyebutkan face to face ya, atau mungkin bisa kita sebut sebagai mentoring juga bisa ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan pendampingan terhadap guru-guru yang akan melakukan perubahan. Terus selain itu Bu, adakah strategi yang pernah Bu Novi lakukan? Jadi bisakah teman-teman Ibu itu nyaman dengan strategi yang sudah pernah Ibu sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan yang mentoring, saya nanti coba konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dengan membuat pelatihan atau dengan kegiatan workshop yang tujuannya nanti untuk peningkatan kompetensi guru, sehingga nanti saat mengajar itu lebih meningkat, baik itu kompetensi penggunaan model pembelajarannya lebih baik, medianya, metodenya seperti itu. Oke, Variatif seperti itu ya. Jadi karena kalau kita mau membuat perubahan, otomatis kita juga harus kreatif Iya. gitu ya Bu ya. Jadi gini Bu, kita harus jadi contoh karena kalau kita mau menggerakkan, otomatis kita juga harus tergerak dahulu gitu ya Bu ya. Bu Novi tadi bilang ada, saya awali tadi ya dengan kata mentoring, terus ternyata Bu Novi juga punya rencana mentoring juga. Kira-kira tadi Bu Novi juga menyebutkan workshop juga ya, dari mentoring, pendampingan, workshop, dari ketiga itu menurut Bu Novi itu lebih nyaman atau lebih bisa terrealisasinya itu lebih cepat yang mana Ibu? Menurut saya mentoring ya Bu, karena untuk nanti menyelenggarakan suatu pelatihan itu kan saya harus menyiapkan materinya dulu, koordinasi dulu dengan kepala sekolah dulu, bapak kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan-rekan sejawat. Jadi memerlukan waktu ya, dan
juga untuk penyiapan materinya kan juga tidak mudah. Iya betul. Ya, jadi untuk sepertinya yang dapat dilaksanakan dengan dalam waktu dekat itu mentoring. Oke Ibu, padahal Ibu dalam kegiatan mentoring itu kita juga harus butuh support ya Ibu ya. Yeah. Kita butuh bantuan, kira-kira ini siapa yang akan memberikan support dan bantuan tersebut untuk Ibu? Menurut saya dari teman-teman rekan guru di sekolah yang memang dia ahli dalam IT, dalam penggunaan misalnya Canva, dia sudah mahir penggunaan permainan-permainan online seperti tadi Kahoot, Quizzes dan yang lain-lain. Saya akan minta bantuan dari beliau. Oke Bu Novi, tadi ingin melakukan mentoring dengan tadi ya ada soal-soal yang dilakukan secara online gitu ya Bu ya, biar anak-anak lebih tertarik. Oke, Bu Novi otomatis juga akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru tadi ya yang pinter IT dengan rekan-rekannya. Kira-kira nih Ibu kapan nih punya realisasinya untuk terlaksananya itu Ibu? Kalau saya rencanakan itu ya secepatnya. Saya ingin secepatnya, mungkin minggu depan Bu, saya akan berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah apakah diperbolehkan atau tidak, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke Bu Novi, ide-ide dari Bu Novi itu sebenarnya sudah luar biasa loh Bu, tinggal eksekusinya nanti bagaimana gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Novi, dari percakapan kita pada sore hari ini, apa sih yang sudah Bu Novi dapatkan? Dari percakapan kita pada sore hari ini, alhamdulillah saya mengetahui solusi dari tadi untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih baik dan lebih bervariatif di sekolah saya, terutama seperti itu Ibu, dengan melakukan mentoring, langkah-langkahnya dengan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah agar kegiatan mentoring dapat berjalan dengan baik seperti itu. Oke Bu Novi, jadi sebenarnya Bu Novi tadi sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana akan menciptakan perubahan di sekolahnya. Terus dengan cara tadi membuat soal-soal yang lebih kreatif lagi dengan berbagai aplikasi platform yang ada di internet, kita memanfaatkan bagaimana secanggih mungkin karena sekarang kan ada kodrat alam dan kodrat zaman seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus menyesuaikan. Betul sekali Bu Novi. Nah Bu Novi, kira-kira nih nanti ketika Bu Novi sudah melakukan monitoring, saya tunggu ya kabarnya. Saya otomatis jadi penasaran ketika pelaksanaan monitoringnya Bu Novi seperti apa, terus kira-kira respon dari teman-temannya juga seperti apa, terus nanti efek baiknya, tindak lanjutnya apakah itu terrealisasi untuk teman-temannya juga ataukah hanya Bu Novi saja nanti yang menjalankan. Itu saya sangat penasaran Ibu. Oke, kalau boleh saya tegaskan lagi ya Bu ya, Bu Novi tadi sudah punya beberapa cara untuk melakukan perubahan, antaranya tadi mau melakukan monitoring, terus nanti melakukan tadi ya Bu, membuat berbagai macam bahan pembelajaran melalui puisi seperti itu nih. Terus yang terakhir juga tidak kalah lupa Bu Novi juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat yang mungkin IT-nya sangat canggih gitu ya Bu ya, diharapkan seperti itu. Semoga rencana-rencana Bu Novi yang sudah Bu Novi susun ini akan berjalan dengan lancar serta Bu Novi nanti juga dapat berkolaborasi secara baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan-rekannya Bu Novi. Seperti itu ya Bu Novi. Ya, terima kasih Ibu. Tadi saya dari percakapan ini saya mendapatkan berbagai solusi yang nantinya akan saya jalankan di sekolah saya dan semoga nantinya dapat terlaksana dan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, terutama pembelajaran yang lebih baik lagi untuk rekan-rekan saya di sekolah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya dan mendengar keluh kesah saya. Oke Bu Novi, sama-sama Bu Novi. Mungkin kalau ada yang terlewatkan dalam proses kita ngobrol sore ini, itu bisa nanti dilanjut lagi ya Bu Novi, atau Bu Novi ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu nih? Sepertinya sudah cukup itu. Sudah cukup. Semoga Bu Novi apa tadi yang disampaikan Bu Novi, ide-idenya bisa bermanfaat untuk Bu Novi, untuk rekan-rekannya Bu Novi, dan yang paling penting untuk anak-anak ya Ibu ya. Karena anak-anak
jadi apa yang kita ciptakan ke anak-anak ya itu nantinya yang akan terjadi ke anak-anak pada masa mendatang. Seperti itu ya Bu Novi. Jangan bosan-bosan Bu Novi untuk bercerita tentang keluh kesahnya atau apa, mungkin nanti kita bisa sharing. Karena apa? Itu nanti bisa bermanfaat baik untuk saya maupun untuk Bu Novi. Semoga kita nanti bisa ngobrol di lain waktu lagi ya Bu ya. Gitu. Dan semoga Bu Novi tetap sehat selalu. Terima kasih Ibu. Oke, kembali lagi Bu Gina. Iya, Pak. Tadi bagaimana rasanya? Sudah lega atau belum? Sebenarnya tadi ketika saya melakukan proses coaching itu pertama deg-degan ya Pak. Oh, iya. Deg-degannya ini saya mampu gak sih memberikan menggali ide-ide untuk coaching saya seperti itu Pak. Tapi alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar. Oh iya. Seperti itu, Pak. Dari beberapa yang tadi di awal pra observasi kan Bu Gina menyampaikan ini indikator yang ingin saya capai. Iya. Bagaimana tadi kegiatannya? Alhamdulillah Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar dan saya kan pertama ingin sesuai alur kita ya Pak ya. Iya. Dan alhamdulillah masuk di alur kita juga dan coach saya mampu menceritakan masalahnya dengan secara nyaman. Saya juga perhatian secara penuh dengan kita melakukan penjelasan dulu agar coach saya nanti merasa nyaman. Apabila nyaman, beliaunya mampu menyampaikannya secara enak juga. Oh, berarti alhamdulillah indikator untuk menuju kompetensi yang difokuskan tadi berhasil. Berhasil ya Pak. Kemudian untuk itu Bu, catatan mungkin dari selama kegiatan coaching kan tentunya ada beberapa catatan. Oh, ini bagaimana tadi? Iya Pak, betul. Tadi saya memang ada sedikit catatan untuk kunci saya dengan saya sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan untuk kunci saya dan kunci saya alhamdulillah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tapi ada beberapa yang kunci saya masih merasa ragu gitu Pak. Di situ saya berusaha untuk meyakinkan. Iya. Dari di awal tadi pra observasi ada satu yang mungkin lebih pengen ditambah lagi kompetensinya itu. Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi saya tuh ingin kunci saya itu bersikapnya lebih rileks Pak. Jadi saya ingin menerapkan teknik stop mungkin ya. Oh, iya, sebelum kita mindfulness. mindfulness sebelum kita melakukan coaching. Sebenarnya saya ingin itu setelah saya gali semua tadi ternyata juga membutuhkan teknik stop. Iya. Seperti itu Pak. Alhamdulillah ternyata kegiatan coaching sudah selesai. Saya mengamati dari pra observasi kemudian kegiatan coaching sendiri sampai sekarang pasca observasi, saya lihat luar biasa Bu Gina tetap teruskan kompetensinya dalam kegiatan coachingnya. Saya yakin pasti di suatu saat kegiatan ini, coaching ini pasti akan digunakan bermanfaat untuk sebanyak-banyak teman. Itu ya Bu Gina ya. Tetap semangat, semoga tetap bisa berkolaborasi, bisa membawa hasil yang tidak berfokus pada masalah tapi berfokus pada solusi. Terima kasih Bu Gina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan yang lain. Siap Pak.